Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning. How are you today? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar lesson 2 dengan tema Go outside. Pergi keluar. Adapun kegiatan kita hari ini yaitu using expressions of prohibitions. Using modals may not, cannot. Modals to state prohibitions, kata bantu untuk menyatakan larangan. Ini merupakan sebuah ekspresi untuk memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau melarangnya. Modals to state prohibition yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama ada cannot, artinya tidak boleh. Ini biasanya digunakan untuk yang tidak formal atau tidak resmi, atau paling umum digunakan untuk mengungkapkan larangan. Kemudian ada may not, artinya juga tidak boleh. Ini lebih formal atau lebih sopan. Biasanya digunakan dalam ucapan secara lisan. Kemudian ada not supposed to, artinya tidak seharusnya. Sekarang kita akan membuat kalimat larangan menggunakan cannot. Polanya yaitu pertama ada subjek, kemudian diikuti oleh cannot. Kemudian verb one, kata kerja bentuk pertama. Kemudian objek, kata benda. Subjek ini bisa berupa I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it untuk benda atau binatang. Contoh, you cannot go swimming. Kamu tidak boleh pergi berenang. Susunannya yaitu you sebagai subjek, kemudian untuk larangannya menggunakan cannot, kemudian go bentuk kata kerja pertama, dan dilanjutkan dengan swimming sebagai objek. Kemudian menggunakan may not. Susunannya atau polanya yaitu ada subjek, kemudian diikuti oleh may not. Kemudian verb one, kata kerja bentuk pertama, dan juga objek atau kata benda. Subjeknya sama seperti tadi, ada I, you, we, they, he, she, it. Contoh, you may not park here. Kamu tidak boleh parkir di sini. You sebagai subjek, kemudian larangannya menggunakan may not, kemudian park sebagai kata kerja bentuk pertama, dan here sebagai objek. Berikutnya kita membuat kalimat larangan menggunakan not supposed to. Susunannya yang pertama ada subjek, kemudian diikuti oleh to be, kemudian not supposed to, kemudian verb one, kata kerja bentuk pertama, dan objek, kata benda. Bedanya may not dan cannot tadi tidak menggunakan to be, tapi untuk not supposed to di sini menggunakan to be. Yang pertama subjeknya sama, I, you, we, they, he, she, it. Untuk I ini to be-nya untuk you, we, they to be-nya are, dan he, she, it to be-nya is. Contoh kalimatnya, you are not supposed to park here. Kamu tidak seharusnya parkir di sini. You sebagai subjek, kemudian to be-nya adalah are. Kemudian diikuti dengan not supposed to untuk larangannya, dan park sebagai kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti dengan objek here. Sekarang, mari kita lihat contoh. Contoh cara penggunaan kalimat larangan dalam kalimat. Yang pertama di sini ada gambar anak bermain di jalan. Maka kalimat larangannya kita buat yaitu you cannot play on the road. Kamu tidak boleh bermain di jalan. Oke, berikutnya. They may not climb the tree. Mereka tidak boleh memanjat pohon. Oke, yang ketiga di sini larangannya yaitu they are not supposed to play on the road. Mereka tidak seharusnya bermain di jalan.
Sekarang, mari kita lihat contoh kalimat larangan. Kamu tidak boleh masuk ke kamar mandi. Sekarang kalimat ini kita buat dalam bahasa Inggris. Kamu, you, tidak boleh bisa menggunakan cannot atau may not. Masuk, enter. Kamar mandi, bedroom. Jadi, you cannot enter the bedroom. Kamu tidak boleh masuk ke kamar mandi. Sekarang kamu tidak boleh berhenti di sini. Sekarang kita gunakan may not. You may not stop here. Yang terakhir, dia tidak seharusnya merokok di dalam bis. He is not supposed to smoke on the bus. Sekarang, mari kita lihat dialog pendek. Di sini ada gambar anak yang sedang bermain di jalan raya. Oke, dialognya, you cannot play on the road. Kamu tidak boleh bermain di jalan. Why? Mengapa? It is dangerous. Itu berbahaya. You should play at the park. Kamu seharusnya bermain di taman. Dialog singkat berikutnya yaitu ada gambar seorang anak yang mengendarai sepeda motor tapi tidak memakai helm. Oke, dialognya, you are not supposed to ride a motorcycle without wearing a helmet. Kamu tidak seharusnya mengendarai sebuah sepeda motor tanpa memakai sebuah helm. Why? Mengapa? It is dangerous. You should wear a helmet when you ride a motorcycle. Ini berbahaya. Kamu seharusnya memakai sebuah helm ketika kamu mengendarai sebuah sepeda motor. Oke, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.